Banyak yang bilang kalau seri VivoBook itu seksi, terbukti dari tubuhnya yang lebih tipis dari Syahrini. Apalagi dengan spesifikasi masa kini membuat kalian auto ingin memiliki. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan sana-sini. Saya ucapkan selamat menonton. Kecerekan banci. Hai guys, Handika di sini. Dan yang kalian dengarkan tadi bukanlah intro yang saya buat. Itu adalah intro dari subscriber DKID yang namanya Maulana. Jadi kalau mau marah karena dikatain kecerekan banci, langsung aja ke orangnya. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang sudah banyak banget di-requestkan di kolom komentar DKID. Sebenarnya bukan laptopnya, tapi lebih ke graphic card-nya yang menggunakan Nvidia MX250. Jadi saya memilih Asus A412 FL karena laptop ini sudah menggunakan graphic card MX250 yang sesuai dengan requestan kalian. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa dong Bambang, subscribe dulu channel DKID sebagai bentuk support kalian kepada channel ini, karena subscribe-nya ini gratis, dan nanti ketika DKID sudah mencapai 100.000 subscriber, kita juga akan mengadakan giveaway laptop. Untuk itu saya minta bantuan dan supportnya untuk share video ini ke teman-teman dan kemana saja, biar yang tahu tentang channel ini lebih banyak dan lebih banyak yang subscribe. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, karena di next video saya akan membandingkan antara MX250 ini dengan MX150 untuk mengetahui berapa sih selisih performanya. Oke, sekarang kita bahas laptop terbaru dari Asus dengan nama lengkapnya Asus VivoBook A412 FL. Dan seri ini memiliki dua SKU. Yang pertama ada SKU Core i3 8145U dan Core i5 8265U. Dan untuk warnanya setahu saya masih ada silver dan juga biru, yang Asus menamakannya dengan Peacock Blue. Karena ketika saya research tentang produk ini, belum ada informasi yang jelas di website Asusnya sendiri, bahkan belum ada produknya, jadi sementara ini informasi yang saya ketahui hanya sampai di situ. Untuk unit yang kita review sekarang adalah unit dengan SKU Core i5 8265U dengan Nvidia MX 252 GB DDR5, memori RAM-nya 8 GB dual channel dengan speed 2400 MHz. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD 512 GB PCIe generasi ketiga. Jadi kapasitas SSD-nya juga cukup besar. Kemudian juga sudah terinstall dengan Windows 10 Home. Layarnya 14 inch dengan panel IPS resolusi Full HD. Dan untuk harganya kalian bisa lihat nanti di deskripsi atau di bagian kesimpulan. Kalau secara desain menurut saya Asus ini agak sedikit bingung ya. Karena saya nggak bisa membedakan apa bedanya Asus VivoBook S-Series dengan si A-Series ini. Karena menurut saya desain fisik dari Asus A412 ini sama persis dengan Asus S430. Cuman warnanya aja yang berbeda ya. Kalau S430 terkenal dengan warna kontras dan bercorak di area pinggirnya. Sedangkan Asus A412 yang Peacock Blue ini seolah-olah memiliki dua warna. Jadi ada perpaduan antara warna biru dan juga warna ungu. Kalau kalian lihat di sini. Ini biru, ini ungu. Bisa kelihatan nggak ya di kamera? Tapi kalau kalian lihat secara real, dia antara biru dan juga ungu. Jadi begini biru, begini ungu. Begini ungu. Entah nanti kalian di kamera atau di layar kalian bisa lihat, cuman warnanya ini seperti kamuflase. Jadi kalau diibaratkan artis itu mirip Lucinta Luna. Karena kadang ada jakunnya, kadang nggak ada jakunnya. Jadi kayak, ya kamuflase gitulah. Dan overall, termasuk desain fitur ergolift, dimana jika kalian buka engsel dari A412 ini, engselnya akan terangkat sekitar 250 derajat, seperti ini. Jadi digunakan untuk mengetik akan lebih nyaman, karena keyboardnya sedikit terangkat. Jadi kalian, desain keyboardnya akan lebih ergolift. Kemudian dari sistem airflow juga akan lebih baik. Namun sayangnya si Asus A412 ini tidak bisa dibuka dengan satu tangan seperti ini. Jadi bagian bawahnya ngikut. Jadi kalian nggak bisa membuka laptop ini sambil menggandeng tangan pacar kalian. Jadi saya ibaratkan ini pacar kalian ya. Kalian gandeng gini kemudian kalian buka, itu nggak bisa. Jadi harus dilepas dulu gandengannya. Masa gandengan terus kayak mau nyabrang jalan aja ya. Masuk ke bagian dalam, desainnya sama persis dengan si S430. Dengan fingerprint yang terletak di pojok kanan touchpad seperti ini. Kemudian tombol arrow yang terlalu kecil dan terlalu berdekatan seperti ini. Tombol powernya juga masih menyatu dengan keyboard, dan juga tombol yang di sebelah angka 1 ini menurut saya agak terkucilkan karena karena ukurannya terlalu kecil di antara tombol lainnya yang di deretan sini. Kemudian untuk touchpadnya sebenarnya sudah cukup enak, cuman rasa kopongnya itu masih kerasa dan travel distance-nya terlalu dalam. Jadi kalian harus menekan klik kiri dan klik kanannya ini agak sedikit kenceng.
Kemudian untuk keyboardnya sendiri sudah single LED backlit dengan tingkat adjustment brightness-nya yang bisa kalian atur di huruf F7 ini, di tombol F7 maksud saya. Jadi ada bisa mati, paling kecil, medium, dan juga yang paling atas. Kemudian untuk feel keyboardnya saya rasa sudah cukup nyaman dengan rasa taktil yang cukup pas, keyboardnya juga empuk. Untuk tombol-tombol yang huruf, jadi tombol-tombol utama menurut saya sudah sangat pas ukuran tombolnya. Dengan huruf caps lock-nya ini masih ada indikator lampunya, karena biasanya produk Asus itu caps lock-nya tidak ada indikator untuk lampu. Untuk konektivitasnya, 412 ini menggunakan Wi-Fi dual band 802.11 AC dengan Bluetooth versi 5. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kanannya sini terdapat Kensington lock, USB 2.0 dan slot mini SD card. Kemudian di sebelah kirinya ini terdapat input power HDMI, kemudian USB 3.1, USB Type-C, dan jack audio. Jadi port USB-nya cuma ada 2, yang satu Type-C. Jadi kekurangannya menurut saya port USB-nya terlalu pelit. Jadi misalkan kalian pakai mouse sebelah sini, kemudian hard disk eksternal di sebelah sini, udah. Kalian udah nggak punya port lain selain port USB Type-C. Di bagian dalam, jika casing bawah ini kita buka, yang aneh adalah slot SATA 2,5 inch-nya, karena ini kosong. Jadi Asus juga menyuruh kita untuk self-service, di mana kita diharuskan untuk menambahkan sendiri SATA 2,5 inch, karena di paket pembeliannya kalian juga akan mendapatkan HDD kit yang isinya adalah aksesoris tambahan untuk menambahkan hard disk ataupun SSD SATA 2,5 inch. Jadi bedanya seri A412 dengan S430, kalau S430 langsung ada hard disknya, kalau A412 adanya HDD kit atau aksesoris untuk menambahkan hard disk. Kemudian juga terdapat single fan dengan dual heat pipe untuk mendinginkan chip CPU dan juga GPU-nya. Dan untuk memori RAM-nya 4GB-nya onboard dan 4GB ada di slot ini. Jadi kalian bisa mengupgrade sampai 20GB. Dengan asumsi 4GB di slot ini kalian ganti dengan RAM 16GB satu keping. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD dari Intel dengan kapasitas 512GB yang kecepatannya sekitar 1500 Mbps. Jadi kapasitasnya juga sudah cukup besar untuk SSD-nya. Ukuran baterainya cukup besar, hampir separuh motherboard dengan spesifikasinya 37 Wh yang kira-kira bisa bertahan sekitar 5 jam ketika saya tes untuk streaming YouTube dengan koneksi Wi-Fi. Letak speakernya ada di depan, jadi kayak front facing langsung ke arah pengguna, dan suaranya juga standar, nggak kenceng, malah pelan menurut saya. Dan nggak ada bassnya, ya kira-kira beginilah suaranya. Dari segi layar juga sama persis dengan VivoBook S Series dengan Nano Edge display, atau kita menyebutnya dengan bezel-less, dengan spesifikasi layarnya 14 inch Full HD panel IPS dengan 170 wide viewing angle dan sekitar 72% sRGB. Oke, sebelum kita tes Asus A412 dengan Nvidia MX250 ini secara performa, saya akan menjelaskan perbedaan sedikit saja dari MX250 dengan MX150 secara spesifikasi. Kalau untuk tes benchmark keduanya mungkin akan saya jelaskan di next video. Dan kalau secara spesifikasi sebenarnya hampir sama. Nvidia MX250 dan 150 sama-sama menggunakan fabrikasi 14 nanometer dengan 384 shader. Yang berbeda adalah di bagian core dan juga memorinya. MX250 lebih cepat dengan 1582 MHz di core dan 7000 MHz di memori. Dan perlu diketahui juga sama dengan MX150, MX250 ini memiliki dua varian. Yang pertama ada yang 25 watt dengan device ID 1D13 dan yang low power atau kalian bilangnya biasanya versi sunat. Sebenarnya bukan versi sunat, itu adalah versi untuk laptop yang lebih kecil dan lebih ringan dengan daya 10 watt dan device ID-nya adalah 1D25. Dan untuk A412 yang kita review kali ini menggunakan 1D13 dengan daya 25 watt. Oke, sekarang kita tes A412 FL ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa, kita menggunakan Sensebench R15 untuk benchmark CPU dan GPU-nya sambil memonitoring suhunya di HW Monitor. Hasilnya untuk CPU benchmark, si A412 dengan i5 8265U-nya ini mendapatkan skor sekitar 624 CB dengan suhu max load-nya sekitar 98 derajat Celcius. Dan untuk hasil GPU benchmark-nya, MX250 mendapatkan skor 86,43 FPS dengan suhu max load di angka 77 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro CC dengan durasi video sekitar 14 menit dengan beberapa layer yang saya tumpuk. Hasilnya nggak ada lag atau patah-patah ketika playback. Dan untuk proses rendering video berdurasi 14 menit ini membutuhkan waktu proses render sekitar 15 menit.
412 ini bukan laptop untuk gaming, meskipun harganya hampir sama dengan laptop gaming, tapi segmennya berbeda. Jadi kalau di DKID itu kalau nggak ada tes gaming, nanti banyak yang demo, jadi ya udahlah nggak apa-apa kita tes gaming aja. Pertama kita menggunakan game Apex Legends di settingan XD 1280x720 di settingan medium, dan hasilnya 412 mendapatkan average FPS sekitar 30-40 FPS yang masih cukup playable, dan untuk suhu CPU dan GPU-nya rata-rata di angka 70 derajat Celcius. Di Game Pass 2019 menggunakan settingan XD juga, hasilnya hampir sama dengan rata-rata 30-40 FPS. Untuk suhu max load-nya di CPU dan GPU sekitar 80 derajat Celcius. Lanjut ke game Battlefield 1, settingan XD dan medium juga, karena sekali lagi sebenarnya ini bukan laptop gaming, dan rata-rata FPS-nya yang didapat sekitar 30-35 FPS, dan suhunya sudah mulai naik di angka 80 derajat Celcius baik di CPU dan juga GPU. Game terakhir kita menggunakan GTA 5 dengan settingan XD dan medium. Untuk average FPS-nya sekitar 30 FPS, dan suhu CPU dan juga CPU relatif aman di angka 80-an derajat Celcius. Untuk game PUBG entah kenapa dari kemarin saya nge-review laptop lain juga belum bisa dibuka dengan notifikasinya crash. Jadi maaf, gaming test kali ini tidak include dengan PUBG. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan 412 FL versi DKID adalah cara desain saya pribadi suka banget dengan desain dari Asus 412 ini. Desainnya simple, compact, dan terlihat elegan. Jika saya bandingkan dengan Asus ZenBook, kalau menurut saya malah lebih bagus si 412. Dan karena saya takut selera desain saya turun, kemarin saya juga sempat bikin vote di Instagram, dan hasilnya ternyata tipis. Banyak yang suka dengan desain 412, jadi ternyata selera saya masih di atas standar lah. Dan secara performa untuk laptop yang semi-semi ultrabook atau laptop kecil, ringan, dan tipis, performanya menurut saya sudah cukup mumpuni. Terbukti tadi dari beberapa game masih bisa playable. Tapi sekali lagi ini bukan laptop untuk gaming, jadi kelemahannya kalau digunakan untuk gaming, laptop ini akan cepat panas karena sistem airflow-nya nggak terlalu bagus. Ya namanya juga laptop tipis. Jadi intinya secara desain dan portabilitas menurut saya laptop dengan harga di bawah 11 juta ini cukup worth it. Karena jika dibandingkan dengan S430 yang harganya jauh lebih mahal, menurut saya 412 ini desainnya lebih keren dan performanya lebih tangguh. Kekurangannya mungkin di bagian harddisk tadi, jadi kita disuruh untuk upgrade harddisk sendiri dengan HDD kit yang include di pembelian. Dan kekurangan lain menurut saya port USB-nya hanya ada 2 di kanan dan kiri. Jadi buat saya yang sering menggunakan laptop untuk editing, 2 port USB Type A menurut saya masih sangat kurang. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!